Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu menyakiti kehidupan tetangga kita. Apapun bentuknya, baik langsung maupun tidak langsung, selama tetangga kita merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita, maka itu telah menjadikan dosa besar bagi kita. Walaupun kita salat, walaupun kita puasa, kalau ada urusan mengganggu tetangga, tetap berakhir dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu kita tambahkan, dalam satu hadis disebutkan ada seorang perempuan yang dilaporkan tentang akhlaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat melaporkan kepada Rasulullah, fulanah tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'zi jiranaha. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang sering berpuasa di siang hari. Artinya puasa sunnah. Seorang perempuan ahli puasa sunnah. Wa taqumul lail, dan di malam harinya dia melakukan qiyamul lail, ahli tahajud. Wa tu'zi jirana, tapi dia sering menyakiti tetangganya. Qalu, sahabat mengatakan, bagaimana keadaannya di akhirat nanti ya Rasulullah? Maksudnya berbuat baik, ibadah bagus, tapi tidak baik dengan tetangga. Rasulullah langsung menjawab, hiya finnar, perempuan itu penduduk neraka. Jadi tanpa melihat ibadahnya, langsung jawab Rasulullah, dia penduduk neraka. Nah, ini menunjukkan, Bapak dan Ibu maka Allah, kesia-siaan amal ibadah kita di saat kita masih menyakiti tetangga. Seharusnya orang yang ahli ibadah, ruh ibadahnya menahan dirinya untuk menyakiti tetangga. Tapi ternyata ibadahnya tidak mampu menahan dirinya berbuat buruk kepada tetangga. Inilah yang menyebabkan nasibnya di akhirat tetap dalam neraka. Maka berhati-hatilah urusan-urusan menyakiti, membuat tidak nyaman dalam lingkungan tempat tinggal kita. Baik, kita sambung dengan judul berikutnya, masih berkenaan tentang tetangga. Berikutnya, yaitu yang termasuk dosa besar adalah rajulun syabi'un wa jaruhu ja'i'un.
berdosa besar seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang dan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Jadi seorang yang hidup dalam kemewahan, semua fasilitas mampu dia capai, tapi dia tidak peduli di samping rumahnya atau dalam lingkungan tempat tinggalnya ada tetangga yang tidak mampu mendapatkan rezeki dengan sempurna atau dengan baik. Tetangganya lapar dan dia membiarkan keadaan itu. Tidak ada rasa peduli sedikit pun. Dan ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengambil keputusan bahawa orang yang tidur dalam keadaan kenyang, arti kenyang, orang biasanya kalau sudah kenyang, biasanya ketiduran. Itu menunjukkan banyak makanan simpanan di rumahnya. Tapi di samping rumahnya ada tetangga yang tidak bisa tidur. Kenapa? Karena kelaparan. Karena biasanya orang lapar tidak bisa tidur. Makanya kenapa di kantor-kantor, bahkan di ruang sidang MPR, DPR, banyak yang ketiduran. Itu karena terlalu banyak makan. Lupa bahawa di luar sana ada orang miskin yang jangankan untuk memikirkan vaksin, memikirkan minyak goreng pun sudah tak mampu. Minyak goreng dimahalkan, vaksin dipaksa-paksa. Begitu kehidupan, maka tahulah siapa yang ahli neraka. Mereka yang hidup dalam kekenyangan, tapi membiarkan orang miskin dalam penderitaan. Dan salah satu miskin yang paling ditargetkan oleh Allah untuk dijaga adalah miskin yang berada di samping-samping rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Tabrani dengan derajat yang hasan, ma amana bi man bata syab'anan wa jaruhu ja'i'un ila jambi wa huwa ya'lam. Kata Rasulullah, sungguh tidak termasuk orang yang beriman kepada aku. Jadi Rasulullah langsung mengatakan ma amana bi, tidak termasuk golongan orang yang beriman kepada aku. Siapa mereka? Man bata sya'banan, man bata syab'anan, yaitu orang-orang yang tertidur karena kekenyangan, wajaruhu ja'i'un ila jambih, tapi di sampingnya ada tetangga yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Wa huwa ya'lam, dan dia tahu keadaan itu. Dia tahu di sampingnya ada orang miskin, dia tahu. Haram baginya mendapatkan surga. Dan seandainya si miskin yang tetangga ini masuk surga, sungguh dia tidak akan meraih tangan tetangganya yang kaya ini untuk bersamanya di dalam surga. Tidak akan. Karena jaminan pada orang miskin yang saleh, miskin taat, itu jaminan surga bagi mereka karena kesabaran mereka dalam menghadapi hidup. Di saat orang kaya berfoya-foya, memakan apapun yang dia suka, orang miskin harus menahan diri. Di saat hari libur, tidak punya rencana apapun. Tidak punya rencana apapun. Apalagi hari libur yang tidak digeser. Yang digeser saja bisa berubah rencana kita. Yang tidak digeser, alhamdulillah tidak digeser. Ini menunjukkan bahawa semakin baik pandemi kita. Nanti baru mulai lagi pandemi itu di saat Muharram. Kemudian hari-hari libur Islam, insyaAllah mulai kembali pandemi. Alhamdulillah Imlek ini tidak ada perubahan apapun, tidak digeser ke hari Rabu. Menunjukkan semakin baiknya keadaan kesihatan di Indonesia. Tidak ada rencana apapun. Si miskin tidak tahu mau ke mana. Si kaya punya banyak sekali planning. Ini tanggal merah. Mudah-mudahan kalau tidak digeser, maka kita pergi ke sana, pergi ke sini. Bahan bakar untuk mengisi di mobilnya, dia telah siapkan. Makanan dia siapkan.
semua peralatan. Si miskin tidak punya itu. Dan tetangga kita ketika menghadapi kesabaran-kesabaran itu membuahkan hasil kalau mereka sabar taat, mereka dimasukkan ke dalam surga, dan orang yang akan diajaknya bersamanya ke dalam surga adalah orang-orang yang pernah menolongnya, orang-orang yang pernah melepaskan kepedihan hidupnya. Dan itu sudah menjadi sebuah sunnatullah. Kita ini tolong yatim, maka yatim akan menolong kita di hari kiamat. Kita menolong orang miskin, maka orang miskin akan bermohon-mohon kepada Allah agar yang menolongnya dimasukkan ke dalam surga. Maka semua keadaan ini tidak didapatkan oleh orang kaya ketika ya'lam, dia tahu bahawa di sampingnya ada tetangganya miskin, tetapi dia membiarkan. Bahkan kebiasaan orang kaya, kalau kita masuk ke dalam komplek-komplek perkumpulan orang kaya, kita lihat pagar-pagar samping kanan kiri menjulang tinggi. Jadi menjadi sebuah kebiasaan, ada sebuah keinginan jangan sampai kehidupan privasi kita terganggu. Pengemis pun tidak berani mengetuk pagar orang kaya karena terlalu tingginya pagar orang kaya. Jadi rumah begitu jauh dari pagar, bel tidak disediakan. Jadi tidak tersentuh dengan dunia miskinnya orang-orang samping kanan kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bukan orang yang beriman kepada aku. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa al-mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i. Bukanlah seorang mukmin, bukan seorang mukmin yang dia selalu dalam keadaan kenyang dan tetangganya dalam keadaan lapar. Jadi kalau sudah bukan seorang mukmin, sedangkan syarat masuk surga adalah mukmin, sedangkan kita dianggap bukan mukmin walaupun mengaku diri sebagai mukmin, maka jauhlah surga dari angan-angan kita. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang menyebutkan, hadis ini ada khilaf di dalam pandangan derajat hadisnya, ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan dhaif, wallahu alam. Hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min jarin muta'allaqun bi jarihi yaumal qiyamah. Betapa banyaknya nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, tetangga-tetangga yang pernah hidup bertetangga, mereka akan tergantung sekali dengan tetangganya. Jadi tergantung sekali itu maksudnya dalam urusan-urusan kebaikan yang pernah diberi. Tetangga yang tidak pernah diperhatikan akan berkata kepada Allah, ya Rabbi, yaqulu ya Rabbi, wahai Tuhanku, sal hadza lima aghlaqa anni babahu wa mana'ani fadlahu. Wahai Tuhanku, kata tetangga yang lapar, tanyalah kepada tetanggaku yang kaya ini, kenapa dia menutup pintunya? Kenapa dia tidak pernah memperhatikan kami yang miskin di sampingnya? Dan ternyata pertanyaan itu dilontarkan di hadapan Allah sebagai wujud pertanggungjawaban bahawa kita tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang Allah, seperti kita tidak pernah memberikan kasih sayang kepada orang yang berada di samping kanan dan kiri kita. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah di saat hati ini sudah mati. Berhati-hatilah di saat hati ini sudah menjadi batu bata yang tersusun rapi samping kanan kiri rumah kita. Kita tidak peduli tangisan anaknya yang mungkin meminta susu dari ibunya, yang mungkin di saat itu anak kita sedang meminum susu yang termahal yang pernah ada dijual di toko-toko. Kita mungkin pergi entah ke mana, kita makan entah di mana, kita makan makanan-makanan mewah bergaya Eropah. Tidak sedikit pun terbersit di hati untuk membawa pulang satu bungkus, dua bungkus. Sekali kita makan 250.000 lenyap, 2 jam kemudian masuk ke dalam septic tank. Masya Allah, kita mulai mendesain hidup kita untuk mendapatkan apapun. Kita mulai berfikir apa lagi yang belum kita makan.
Pizza 1 meter kah? Atau kita ada rencana mau makan pizza 2,5 meter? 250,000, 500,000 habis dalam 1 jam. Tapi untuk membuat tetangga yang miskin senang, kita tidak mampu melakukannya. Hati-hati dengan hati yang sudah mati. Rumah kita yang menghalangi kita untuk melihat keadaan tetangga kita juga bisa sekaligus menjadi penghalang kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi salah satu kebiasaan di kalangan orang-orang agama. Allah sallallahu alaihi wasallam ketika menganjurkan hidup bertetangga, itu salah satu anjuran yang paling kuat adalah mengantarkan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Zar, "Ya Aba Zar, wahai Abu Zar, iza tabakhta maraqan, kalau engkau memasak kuah, memasak sayuran, fa aksir ma'aha, perbanyaklah kuahnya," kata Rasulullah. Jadi maksudnya apapun yang kita rencanakan masak, sayuran apakah, gulai kambingkah, ayamkah, atau apa saja, perbanyak, kata Rasulullah. Jadi maksud perbanyak kuah, diperbanyak. Jadi ada orang yang mengira bahwa jadi sayur tapi kuahnya diperbanyak, sehingga yang diberikan ke tetangga hanya kuahnya saja, tidak ada sayur apa-apa. Bukan begitu maksudnya, Pak. Maksudnya mau masak apa? Mau masak ayam, gulai ayam. Rencana beli 1 untuk keluarga, belilah 2. Belilah 2. Wa tawaza' jiranaka, kata Rasulullah, berbagilah kepada tetanggamu. Berbagilah kepada tetanggamu, disuruh bagi. Dan tetangga yang paling berhak lebih dahulu mendapatkan hadiah dari kita, yaitu man aqrabu minka baban, kata Rasulullah. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kalau aku punya hadiah ingin kuberikan kepada tetangga, siapa yang paling berhak mendapatkan hadiah itu? Tetangga mana?" Kata Rasulullah, "Yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu, wahai Aisyah." Jadi kasih dulu yang paling dekat, yang menempel di dinding pagar kita, kanan, kiri. Besok boleh ganti ke tempat yang lebih jauh, langsung ke tempat yang lebih jauh. Kadang-kadang kita mengantarkan kuah, kita antar ke pintu yang ke-20. Tetangga kita dari nomor urut 1 sampai 19, itu hanya melihat anak kita mengantarkan mangkok-mangkok kuah, tapi mereka tidak pernah mendapatkannya. Ini juga bukan sebuah kebaikan. Antarkan dulu yang paling dekat dengan pintu rumahmu, kata Rasulullah. Itu anjuran Rasulullah. Hidup dalam satu lingkungan, sering-sering antarkan kuah. Mengantarkan kuah itu sederhana, hanya 1 mangkok kecil, hanya 1 mangkok kecil. Tetapi ikatan hati yang terjadi setelah itu, tetangga itu mungkin tidak pernah memberi kepada kita, tapi dengan mendapatkan 1 mangkok, dia merasa ternyata orang kaya di samping rumah kita ternyata tidak sombong. Sudah 10 tahun baru kali ini diantarkan. Tapi berubah, Pak, dari selama ini dia memikirkan mana nak kriat matinya sampingnya. Embung kriat, kata dia. Dia sering cerita-cerita itu, karena orang miskin pun kadang-kadang suka ngupat juga. Kadang-kadang, tapi yang lebih banyak ngupat orang kaya. Karena orang kaya banyak uangnya, jadi sudah ada jaminan tanggal 1 ambil gaji, kemudian kena tunjangan ini, itu mudah hidup dia. Maka banyak orang kaya berkumpul-kumpul di kedai kopi, buat balai di samping rumah, duduk, lalu ngupat. Orang miskin juga ingin ngupat, tapi tidak sempat, karena dari pagi harus keluar, mencari sesuatu untuk makan. Nah, si miskin yang di samping rumah kita ini mungkin sudah bersuuzan kepada kita. Terlalu lama kita tidak pernah menyentuh tangannya untuk memberi. Tapi pada suatu hari di saat kita antarkan kuah itu, di situ berubah. Pasti dia akan berfikir, oh ternyata tidak seperti yang kita fikirkan. Begitu dia buka mangkok itu, betul-betul isinya cuma kuah saja, berubah kembali. Ternyata lebih parah daripada yang dong fikir, kata dia. Ternyata ini lebih parah lagi daripada. Jadi
Hantarkan satu mangkok, itu pengikat hati. Dan itu menyebabkan doa. Mungkin kita sudah tidur, mungkin kita sudah melakukan semua amalan yang lain, kita lupakan itu. Tapi si miskin yang mendapatkan, dia tidak berhenti mengucapkan doa kepada Allah. Itu baru satu kali antar. Bagaimana kalau kita mengantarnya secara rutin? Bagaimana kalau setiap bulan kita antarkan 10 sak beras kepada tetangga kita? Tidakkah berlinang air mata mereka ketika kita meninggal dunia? Bukankah dia orang yang pertama sekali yang paling sibuk, paling khawatir di saat kita ditimpa musibah? Yaitu orang yang telah menolongnya membawakan beras setiap bulan. Bagaimana seandainya kemanapun kita pergi dan dia selalu berharap pasti kita dapat nak, pasti kita dapat. Kita pergi ke Medan, kita bertemu dengan Kak Zulaikha, lalu kita diberikan sesuatu oleh kakak itu. Lalu kita pulang, kita berikan kepada tetangga. Dari dulu kebiasaan kita begitu. Pasti anak orang miskin di samping rumah kita. Setiap kali pintu pagar kita terbuka, kita pulang, harapan mereka mengembang. InsyaAllah nak, besok sudah ada. Ya. Bika Ambon itu sudah ada di rumah kita. Tenang nak, tenang. Ternyata benar-benar ada. Karena dia tahu dia mendapatkan tetangga yang saleh. Maka masuklah surga dengan amalan-amalan ini. Berhati-hatilah. Yang kita selalu memuliakan amal-amal ibadah yang kita tidak imbangi dengan ruhnya. Kita mengira bahawa hidup itu hanya dalam masjid, lalu berzikir, salat, lalu kita menghadapi Ramadan, tapi tidak sedikit pun akhlak dari ibadah itu keluar dari tubuh kita. Tidak ada ibang, tidak ada perasaan sedih ketika melihat tetangga hidup dalam kemiskinan. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, salah satu dosa terbesar kita tidur dalam kekenyangan, tapi kemudian tetangga kita tidak bisa tidur karena kelaparan. Maka sekarang sudah saatnya kita merubah mindset kita. Ketika pulang, cobalah lihat, cobalah perhatikan, adakah tetangga kita yang memang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah itu. Seandainya ada, maka carilah surga dari rumah-rumah mereka. Berharaplah surga dari doa-doa mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.